Pak Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nur hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Nur, kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan anak-anak. Begini Pak Nur, saya akan wawancara Pak Nur terkait dengan pra-observasi untuk pembelajaran besok pagi yang Pak Nur laksanakan. Apakah Pak Nur ada waktu? Ya Bu, Allah dan silakan. Ya, yang pertama dari nanti yang Pak Nur akan sampaikan materi kepada anak-anak. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Nur capai dalam materi besok pagi, pembelajaran besok pagi itu apa Pak Nur? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama melakukan diskusi peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil ataupun menentukan faktor persekutuan terbesar dengan tepat. Yang kedua, melakukan latihan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah KPK ataupun FIB dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berarti besok pagi materi yang Pak Nur ajarkan itu tentang pelajaran matematika, tentang KPK dan FIB ya Pak Nur? Ya, ya. Dari tujuan ini tadi, yang kedua itu apakah area pengembangan apa yang Pak Nur berikan kepada peserta didik dalam pembelajaran besok pagi? Dalam pembelajaran besok pagi yang akan saya berikan itu beberapa metode yang membuat peserta didik saya tertarik mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Contohnya saya menggunakan metode demonstrasi, itu dengan menggunakan proyektor. Di situ saya akan menampilkan sebuah gambar yang berupa roti yang sudah dipotong-potong, dan juga nanti saya akan tanya jawab. Selain menggunakan beberapa metode, saya juga saya menggunakan media konkret dan menggunakan seperti roti yang dalam bentuk nyata kita tampilkan di depan murid. Nah, saya ada beberapa murid yang nanti saya libatkan untuk melakukan demonstrasi dengan benda konkret tersebut, sehingga anak-anak itu nanti akan memahami semua pembelajaran yang saya berikan, tidak dengan cuma satu anak, dan saya berharap nanti dari semua anak itu bisa memahami dengan penjelasan saya yang menggunakan benda konkret tadi seperti roti. Ada juga kita menggunakan semangka, terus ada juga kita menggunakan melon. Tapi yang saya pakai besok pagi itu adalah yang paling mudah kita cari adalah roti. Roti itu nanti dibagi, bentuknya roti itu langsung dibagi apa dipotong-potong dulu seperti roti kue itu Pak, atau bagaimana nanti? Roti itu nanti kita tidak langsung kita potong dari rumah, tapi kita nanti potongnya di sini. Kita di sini tuh dalam bentuk utuh. Terus nanti saya itu melibatkan 2 anak atau 3 anak, 3 siswa. Itu kita langsung praktek membuat roti itu, memotong-motong roti itu menjadi beberapa bagian, sehingga anak itu tahu roti ini bisa kita bagi menjadi 1/4 ataupun 1/2 ataupun 3/4. Oh iya, berarti itu bagus sekali Pak Nur menurut saya, karena kita kalau menggunakan benda konkret yang ada di sekitar kita, yang pertama anak itu paham, tahu bendanya, dan anak lebih paham. Kalau pembagian roti itu nanti roti utuh 1 terus dipotong-potong, anak baru tahu roti ini 1 bisa dibagi 8 misalkan. Nah, 1/8 bagiannya berapa?
2/4 seperti itu kan maksudnya Pak Nur Kayadi, dipotong sendiri terus nanti ditunjukkan ke anak-anak. Jadi roti satu itu bisa dibagi beberapa dan itu termasuk dalam mencari KPK dan FPB tadi di situ. Ya Bu, nanti setelah saya potong nanti anak-anak tak suruh menyebutkan kita bagi menjadi 1/4. Potongnya di mana? Dari beberapa potong tadi. Dari kita potong menjadi 4 ataupun menjadi 8 bagian. Setelah itu saya akan berterima kasih dengan siswa. Saya lakukan jawab dengan siswa bagaimana cara menentukan potongan itu menjadi sekarang 1/4 ataupun 1/8, 1/2 ataupun 3/4. Jika nanti anak paham dan nanti apa yang saya berikan pada waktu pembelajaran langsung. Iya, jadi menurut saya itu anak-anak lebih senang, anak-anak lebih bahagia. Dan yang keduanya bisa memotong roti itu nanti bisa dimakan ya Pak. Nah itu anak-anak itu akan lebih bersemangat ketika memang media yang kita gunakan itu menarik. Jadi anak-anak itu akan lebih konsentrasinya itu lebih fokus ketika dia melihat tidak hanya kita menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tapi kita menggunakan media yang benar-benar membantu dalam proses pembelajaran kita, terutama membuat konsentrasi anak itu yang lebih kita utamakan. Ya Pak, berarti anak-anak itu nanti langsung senang seperti itu ya harapannya Pak Nurkayadi ketika menggunakan media yang baru. Ya Bu, memang tujuan saya dari saya menggunakan bidang konkret atau bidang roti. Tujuan saya nanti setelah pembelajaran berlangsung, siswa juga terlibat langsung dengan pembagian roti tadi dari 1/4, setengah, 1/8. Setelah itu tadi roti yang kita pakai dalam pembelajaran itu tadi saya bagi. Jadi untuk bisa dimakan sama anak-anak semua. Setelah itu setelah melakukan benda konkret, saya juga menunjukkan dari proyektor. Nanti di situ saya akan menunjukkan bukan cuma gambar roti, tapi saya nanti tunjukkan dengan gambar yang lain seperti semangka ataupun melon. Itu kan juga bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Ya karena pada pembelajaran hanya menggunakan kita tulis dengan metode ceramah, KPK dan FPB hanya dengan pohon faktor. Jadi anak-anak akan jenuh. Jadi Pak Nurkayadi membuat media baru yang membuat anak-anak itu senang, tidak jenuh, tidak bosan. Jadi membuat inovasi baru dalam pembelajaran. Saya rasa itu ide yang sangat bagus dan bisa secepatnya dikembangkan besok pada pembelajaran besok pagi. Terus selanjutnya dari media tadi dengan menggunakan proyektor tadi anak-anak juga akan konsentrasinya akan lebih senang daripada kita hanya ceramah saja seperti itu ya Pak Nur. Ya Bu, saya memang seperti itu. Kalau kita cuma memakai benda-benda saja itu menurut saya belum memenuhi, belum bisa membuat anak-anak itu senang. Karena saya pakai media proyektor itu tujuan saya itu supaya nanti anak setelah melakukan pemotongan roti secara langsung, nanti saya diberikan langsung ke proyektor. Dia nanti bisa menyaksikan cara menentukan FPB ataupun KPK dari proyektor tersebut. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah jelas dengan apa yang disampaikan. Semoga pembelajaran Pak Nur berhasil dan diberikan kepada anak-anak tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan dari Pak Nur sendiri tadi. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih yang diberikan ke saya. Semoga nanti memang benar nyata dalam saya melakukan pembelajaran bisa berhasil dengan sesuai dengan harapan saya. Semoga besok pagi pada pembelajarannya berjalan lancar, berhasil, dan anak-anak juga mendapatkan ilmu yang dapat diserap, tidak hanya menerima pelajaran langsung ditanyakan hilang. Semoga
mudah dipahami dalam menggunakan media yang baru tadi. Sekian wawancara yang saya sampaikan. Izinkan saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran part 5 mata pelajaran IPAS materi wujudiyat dan perubahannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Kalian sudah semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Faris memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengabsen kalian satu persatu. Bagi nama yang namanya saya panggil nanti bilang hadir gitu ya. Yang pertama Aisyah, Hadir Pak. Lana, Hadir Pak. Nana, Hadir Pak. Viola, Hadir Pak. Nesya, Hadir Pak. Happy, Hadir Pak. Felisa, Hadir Pak. Jelita, Hadir Pak. Laila, Hadir Pak. Tasya, Hadir Pak. Nawang, Hadir Pak. Revan, Hadir Pak. Faris, Hadir Pak. Satria, Hadir Pak. Naila. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Nah, berarti untuk hari ini kalian semua masuk semua ya, tidak ada yang izin ya. Berikutnya sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengisi SPK dengan lagu apa namanya Garuda Pancasila. Maaf dengar ya. Pancasila, aku tak mendukungmu. Satria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kalian sudah membawakan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Semoga nanti dalam mengikuti pembelajaran ini kalian semangat seperti kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, mana Pak Guru akan melanjutkan
Untuk membahas materi pada pagi kali ini, ya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui PowerPoint, materi wujud benda padat, cair dan gas, peserta dapat membedakan benda padat, cair dan benda gas dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video materi perubahan wujud zat, peserta didik dapat membedakan perubahan wujud zat, yaitu mencair, membeku, mengkristal, mengembun, mengembun, dan menguap dengan benar. Yang ketiga, melalui bekerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat membuat karya tanpa pemasangan contoh-contoh perubahan wujud zat dengan benar. Ya, sekarang kalian perhatikan video pembelajaran yang ada di depan ini. Ada contohnya yang ada di sekolah kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan simak. pada suatu benda untuk berbeda. Peristiwa wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat lonjakan atau kepanasan dan Kita semua untuk mulai depan. kita ya. Satu, membeku. Yang pertama adalah membeku. Cair bisa berubah menjadi padat. Dan hal ini jika benda cair diberikan sebagai berkumpulnya, Untuk air yang digunakan di dalam kulkas akan membeku seperti contoh di depan. padat adalah air yang dimasukkan ke freezer hingga bentuk menjadi satu. Kedua, Yang kedua adalah mencair. adalah kebalikan Mencair adalah sebuah es batu yang ditaruh di yang mendapatkan sinar matahari, lama-lama akan mencair. Seperti contoh di depan. atau mencair. Contoh benda mencair adalah suatu benda yang dipanaskan menjadi cair atau benda yang dibakar barang yang mencair. Yang kedua menguap, seperti kita masak, ya kan? Kalau sudah mendidih, nih perhatikan contoh di depan. Panas. Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin Kita mengeluarkan lemak yang sudah dipati, yang airnya sudah mendidih, dan berikutnya mengembun. ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas Ini biasanya terdapat pada daun-daun pada waktu pagi hari, atau terdapat pada gelas yang dalamnya dikasih es. Di luar kan terdapat ada air itu. Nah, itu namanya mengembun. proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Ini yang apa namanya? Zat yang merupakan Ngebrim dari Garut ya ini ya. Ini lama-lamaan akan habis dari padat berubah menjadi popon. karena yang berikutnya mengkristal. Ini biasanya terjadi pada waktu pembuatan garam. Peristiwa ini zat Ya. merupakan bentuk panas. Contoh salju ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman bisa tahu kan tentang perubahan wujud benda? Ya, terima kasih. Sampai di sini sudah ada gambaran tahu tentang apa namanya, apa itu mencair, apa itu membeku, dan sudah tahu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wujud benda. Apa kita menjelaskan? Setiap benda pasti memiliki wujud. Ya, wujud benda ada 3, yaitu yang pertama padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Contohnya seperti ini. Ini adalah tempat pada kartu. Ini namanya benda padat. Yang berikutnya
cair. Ini adalah air minum mineral dalam gelas, namanya cair. Yang berikutnya seperti minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam galon berwujud gas. Sekarang dapatkan kalian menyebutkan contoh lainnya seperti benda padat, cair dan lain selain dari tempat apa tadi kartu apa? Ya coba sebutkan yang menurut benda padat apa? Kursi. Ada lagi? Papan. Untuk yang cair? Air. Ya air memang tidak cair. Contohnya? Minyak. Apa? Parfum. Ya. Ya terima kasih. Ini Pak Guru akan menjelaskan. Ini contoh di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan yang dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng dan kecap. Kita berikan contoh yang ada di video ini. Ini ada gambar apa ini? Payung. Termasuk benda apa? Ya. Ini apa? Kamera. Bola basket. TV LED ya. Ini jam. Handphone. Televisi. Buku dan mobil. Benda padat adalah benda yang berwujud padat dan memiliki volume tetap. Contohnya yang sudah kalian sebutkan tadi. Berikutnya ini benda cair. Ini berupa yang pertama minuman yang ditaruh dalam gelas. Ini bisa berupa jus, bisa berupa Sprite, bisa berupa es teh, bisa berupa es campur dan lain sebagainya. Yang kedua dalam botol. Ini biasa yang terjadi ini di minuman Dijon, terus Pokari dan lain sebagainya ya. Ini. Terus yang berikutnya adalah apa namanya? Minyak. Minyak yang ada di botol, kemasan botol itu. Ya, yang berikutnya ember yang ada airnya. Ini biasanya digunakan untuk apa namanya? Pel, misalkan menyirami tanaman atau bunga-bunga yang ada di depan rumah ya. Berikutnya benda gas. Benda gas adalah benda yang berwujud gas. Benda gas sulit diamati tapi dapat dirasakan. Contohnya asap dan udara. Ini biasanya dapat kita di daerah sini bisa melihat gas itu yang ada di PLTU kan, di robong PLTU kan merupakan. Nah, yang berikutnya adalah ini apa namanya? Galon. Galon kalau kita petruskan dia akan mengeluarkan apa namanya? Nah, berikutnya perhatikan. Ini dapur air di atas. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda ya ini. Ini ada apa namanya? Minyak, ada apa namanya? Panci, ada pisau, gawang ya, macam gawang dan lain sebagainya ya. Berikutnya perubahan wujud jam. Perubahan wujud jam tidak adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda karena beberapa faktor. Contoh perubahan wujud benda yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah es batu yang padat berubah wujud menjadi cair ketika dibiarkan di ruangan terbuka atau di atas meja itu. Perubahan wujud tersebut terjadi karena adanya aksi terhadap benda tersebut seperti menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ini perhatikan, ini perubahan wujud. Ini tanda merah, ini maksudnya melepas kalor. Anak panah ini ya, maksudnya ya. Anak panah yang garis biru menyerap kalor. Contohnya kalau misalkan menyublin, nah itu dari benda padat menjadi gas, ya. Yang kedua, ini mengkristal dari gas ke
menjadi padat. Berikutnya mencair dari benda padat menjadi ini air. Ya. Yang berikutnya membeku dari cair menjadi padat. Yang berikutnya menguap, ini dari cair menjadi gas. Yang mengembun dari gas menjadi air. Ya. Berikutnya kita bahas yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Contoh perubahan wujud benda mencair yang bisa kita lihat di sekitar kita ada banyak. Ya, misalkan saat makan es krim di di hari yang panas, es krim akan mencair. Ini contoh ya, es krim mencair karena tidak masuk ke dalam kulkas. Yang kedua mentega yang padat dipanaskan akan mencair karena terkena panas. Yang berikutnya adalah es batu. Es batu yang dibiarkan di ruang terbuka bisa mencair karena terkena panas. Yang kedua membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ya. Dalam proses membeku, wujud benda cair akan melepaskan energi panas untuk menjadi padat atau diperlukan suhu dingin agar benda cair bisa menjadi padat. Contohnya benda yang membeku yaitu air di dalam freezer akan berubah es batu. Lilin cair yang didinginkan akan menjadi padat. Ya, lilin itu ya. Ya, dan perubahan kue agar-agar dari cairan menjadi padat. Pernah melihat agar-agar? Pernah memakan? Air yang dimasukkan ke dalam kulkas yang dingin akan membeku karena melepas kalor. Lanjut, naik. Itu yang ketiga, menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari air menjadi gas. Dalam proses menguap, benda yang berupa cairan akan menerima energi panas atau kalor yang merubah air menjadi uap air. Yang berikutnya contoh benda yang menguap yaitu air bila dimasak akan menjadi uap air, dan bensin yang diberikan di tempat terbuka akan berubah menjadi gas. Contoh ini di rumah pasti kamu pernah melakukan, contohnya masak air atau merebus air ya. Itu lama-kelamaan akan mendidih, ya kan? Kalau kita buka warnanya tutupnya akan keluar asap. Nah itu namanya menguap. Yang berikutnya mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Dalam proses mengembun, wujud benda gas akan melepaskan energi panas agar dapat menjadi cair. Ya, kalian perhatikan contoh benda yang mengembun yaitu es batu dalam gelas. Pernah melihat? Karena itu beli es teh terus di luar tempat wadahnya kan basah, itu namanya mengembun. Nah ini es batu dalam gelas akan membuat bagian luar gelas menjadi basah. Contoh yang lain, rumput di lapangan pada pagi hari berubah menjadi basah padahal tidak ada hujan. Pernah melihat? Nah, pada pagi hari ya. Contoh samping adalah titik-titik embun air yang memburamkan kaca mobil saat hujan. Nah, yang kelima yaitu menyublim, merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dalam proses menyublim, benda padat memerlukan energi panas atau kalor untuk berubah menjadi gas. Contoh benda yang menyublim kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian akan lama-kelamaan akan menjadi habis dan berubah menjadi gas. Yang pernah melihat? Yang pernah menggunakan kapur barus? Lanjut.
Yang keenam, mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud benda dari gas ke padat. Dalam proses mengkristal, perubahan wujud benda dari gas terjadi karena adanya pelepasan energi panas lalu berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda mengkristal bisa juga dipengaruhi oleh perubahan senyawa dalam benda. Contoh, benda yang mengkristal yaitu uap akan berubah menjadi butiran es di dalam freezer, dan gula pasir yang berubah menjadi cairan gula. Ya, terus di daerah mana itu? Yang membuat garam, bukan kita ya. Ini air yang sudah terkumpul pada lahan tanah, selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan agar air laut dapat menguap dan menyikat butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Kemudian garam rasanya gimana? Asin. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Itu yang materi yang pada kali ini yang Pak Guru berikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini Pak Guru akan membentuk kelompok. Kelompok nanti yang setiap kelompoknya ada lima orang, ya, kelompoknya ada 5 orang. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini nanti ada tugas. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing, jangan didiskusikan sama kelompok yang lain. Contohnya ini nanti di dalam amplop ini, ya, nanti ada tulisan yang bertuliskan misalkan menyuding, mencair, mengkristal. Jelas? Nanti di dalam amplop ini nanti kalian keluarkan. Setelah itu kalian kelompokkan. Misalkan es batu termasuk apa? Mencair atau mengembun atau mengkristal dan lain sebagainya. Nanti ada 5 amplop. Oke? Masukkan sesuai pasangannya. Ya, jangan yang salah dimasukkan. Itu ya, jelas ya. Nah, ini nanti Pak Guru kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Kalau kita sama kelompok nanti kita mohon untuk nanti di dalam kelompok nanti harus berdiskusi, jangan ada yang bermain. Dalam satu kelompok kita akan bagiannya apa? Nah, seperti itu ya. Kelompok 1 langsung dibuka, tidak apa-apa. Kelompok 2 ini dibuka, punya kelompok 3. Sekarang dibuka semuanya. Perlu penjelasan lagi. Contoh tulisan yang mengembun. Yang mengembun contohnya apa? Itu ada gambar ya. Itu ada potongan gambar. Itu gambar apa? Gambar mengembun, apa mengkristal, dan lain sebagainya ya. Ya, nanti ditulis. Dan itu yang dimasukkan itu. Amplopnya nanti ditulisi. Menguap, dalamnya apa gitu ya. Terus mencair, dalamnya apa gitu ya. Yuk, tulisan sama kelompoknya. Nah, ini misalkan kan kita mencair, kan mencair ini gambar yang mana termasuk mencair? Misalkan gambar belakang dulu semua, belakang dulu semua. Nah, ini kan ada gambar nah, kan? Gambar ini mana? Ini karena dimasukkan gambar, ya. Ada mencair, menguap, membeku, mengkristal, mengembun. Ya, nah, berarti kita nanti kelompokkan sesuai dengan kata yang tertulis di dalam kotak ini. Akan memberikan untuk gambar mana yang termasuk.
nanti dimasukkan ke satu amplop yang berikutnya ini. Misalkan kalian ya nanti sudah buatnya dan kayak ini katanya dalam kamu jelas atau ini membeku daftar apa atau ini ya ini tidak apa ya kalau tulis di situ kamu akan menguap nanti di dalamnya apa dimasukkan semua ya baik tulisannya maupun pasangannya itu apa ditulis ya tulis ya terus ya mana ya bingung ya mana ya tulis misalkan ya dalam amplop ini kan tulisan mencair nanti di dalamnya ditulisi dikasih jawaban yang hubungannya dengan mencari apa gambar yang mencari kemana gitu ya calon di jalannya jelas Ya. yuk bicara teman ya mana ya. Nah ini kan ada amplop ini kan ada 5 amplop ya 5 amplop nanti masuk di satu akan ini dengan pemerintah ini apa ini apa mengembun tulis sini mengembun sini itu mengembun itu apa mencari tulis mencari ya nah tulis nanti ditulisi dan kelompoknya ditulis nanti beda tiru sama temannya nanti dipresentasikan ke depan ya kalau kan kelompok nanti oke nggak usah sih ya mana nanti kemudian garam ya nanti disebut caranya ya nanti maju ada satu dari kelompok 1 dan kelompok 3 masuk ke data satu nanti dia tahu oh jenis yang dinamakan mencari itu yang mana gambar yang mana yang dinamakan memberitahu itu gambar yang mana sebenarnya yang dinamakan menguap itu yang menurut gambar itu gambar yang mana oke jelas ya mana ya kelompoknya ya ayo ya kita sudah semua ya nanti kalian satu persatu maju tapi perlahan kelompok 2 orang nanti ada yang membuka terus ada yang membacakan itu membeku contohnya apa itu kan ada gambarnya ya nanti belajar ya yuk dari kelompok mana yang masuk depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing kelompok 2 orang ayo maju dibaca sini ke depan nanti ada yang membuka ada yang membaca ayo cepat yuk ya kita yang baca satu ya satu ya nanti Jajang baca ya membeku apa itu dibuka dalamnya benar apa enggak kalau membeku itu perlu coklat diberikan sama temennya betul ya tepuk tangan kelompok 2 yang berikutnya adalah apa yang berikutnya menyublim adalah kabut balut yang lama-kelamaan akan habis ya berikutnya menguap contoh air mendidih ya menguap adalah air yang mendidih ya lanjut mencair contohnya es batu ditaruh di tempat terbuka ya mencair adalah es batu yang ditaruh di tempat yang terbuka ayo lanjut yang terakhir ya mengkristal proses pembuatan garam ya proses pembuatan garam ya terima kasih tangan untuk kelompok 2 yang berikutnya kelompok berapa 3 ya 2 orang 30 ya 3 orang nggak apa ya cepat ayo
Dan bantu membuka, baca itu, ya. Dibaca nih satu-satu orang dulu yang buka. Ada itu prosesnya apa? Tentang apa ini? Tentang apa? Mengembun adalah mana? Mengembun. Nah, ini mobil yang pada waktu saat hujan terlihat di kaca-kaca yang buram ada bunyi itu loh, ya. Ya, tepuk tangan. Ya, berikutnya yang kedua. Mengembun adalah pembuatan garam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Yang berikutnya. Menguap adalah saat memasak. Ini merebus air ya, merebus air memasak nasi. Ya, berikutnya. Ya, betul. Tepuk tangan. Berikutnya yang terakhir membeku adalah dibalik biar apa? Saat apa namanya? Saat makanan ditaruh di freezer. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk memberikan. Ya, nomor 1. Ya, kemudian 3 orang ada apa? 3 orang. Ayo. Cepat selesai. Ini. Ya. Ayo, cepat. Yang buka dan yang baca, yang ya. Baca itu apa? Mengwitar adalah itu gambarnya pembuatan garam ya. Selanjutnya mencair adalah itu gambarnya es krim yang ditaruh di luar atau di ruangan atau ya. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih. Yuk lanjutnya. Menguap. Contohnya di foto itu apa gambarnya? Apa itu? Danau yang menguap kelihatan itu. Ya, yuk lanjut berikutnya. Ayo. Mengembun. Daun dibakarin kelihatan basah. Ya, berikutnya. Membeku adalah air yang ditaruh di freezer. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih anak-anak semua untuk apa namanya latihan soal untuk diskusi kelompok sudah kalian lakukan. Ya, Pak Guru, sekarang Pak Guru akan apa namanya menyimpulkan bahwa apa namanya dalam menentukan apa namanya mencair, mengembun, mengkristal dan apa namanya tadi menyuntik itu ada perbedaan masing-masing. Kalau yang membeku itu adalah proses air yang ditaruh di bekas di dalam freezer, ya kan? Kalau yang mencair berarti es yang ditaruh di luar ruangan dan seterusnya. Dan menyuntik adalah contohnya tadi kapur garus yang ditaruh di dalam lemari, maka kelamaan akan habis. Dan seterusnya ada mengkristal adalah contoh pembuatan garam. Nah itu contoh-contoh mengkristal. Nah, baik, terima kasih anak-anak semua. Nanti untuk yang berikutnya Pak Guru akan memberikan soal ini dikerjakan individu, ya, bukan kelompok. Nah, ini ada soalnya cuma sedikit. Akhirnya hanya 10 soal. Pilihan ganda ya. Satu, dua, satu.
Ya. Saya boleh kasih waktu 5 menit mengerjakan. Yuk. Silang ya. Ayo. Ayo. Silang. Silang ya. Silang. Dan ke sana, ayo cepat, yuk, waktunya hampir habis. Ya, dikumpulkan depan. Kasih nama ya, jangan lupa ya. Kasih nama. Yang satunya ini ya. Ya, terima kasih anak-anak semua kepada pada pagi hari ini sudah terlaksana dari awal sampai akhir, dan Pak Guru berpesan pada kalian semua nanti di rumah jangan sampai lupa belajar, biar nanti paham apa itu namanya mencair, membentuk, mengkrital, mengembun, menguap, dan jangan lupa lagi membantu orang tua, itu menyapu, mengepel, dan lain sebagainya ya. Ya, kemudian belum Pak Guru mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan ice breaking ya. Ice breaking apa nak? Pinguin ya. Bentar ya. Perhatikan ya. Kita dengarkan sama-sama semuanya bareng. Ya, kemudian Pak Guru akhiri belum belum pembacaan kita tutup. Kita berdoa terlebih dahulu.
Faris untuk memimpin doa. Ya, doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ulang. Ya. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Jadi, Bagaimana kabarnya Pak Nur hari ini? alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti dari sebelumnya. Ya, alhamdulillah ya Pak, kita diberikan kesehatan, kita masih bisa mengajar anak-anak. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Pak Nur melakukan wawancara pra observasi. Apakah Pak Nur ada waktu hari ini kalau kita mau wawancara? Insya Allah ada waktu karena saya selalu ada waktu luang untuk Terima kasih ya waktunya Pak Nur. Tadi saya sudah melihat Pak Nur dalam pembelajaran atau sudah saya observasi pembelajaran yang Pak Nur lakukan itu tadi sudah bagus. Namun saya mau bertanya pada perasaan Pak Nur pada saat pembelajaran, bagaimana perasaannya? ya ini berarti dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan itu menggunakan beberapa metode dan media. Namun saya masih berpikir bagaimana supaya didik saya itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti tadi yang pertama saya kan menggunakan media konkret seperti itu saya kira itu belum cukup untuk membuat anak itu merasa senang dalam pembelajaran, sehingga saya itu memakai media seperti proyektor dan menampilkan gambar selain dari roti. Ada menggunakan semangka, ada juga menggunakan melon, dan dengan harapan nanti saya itu anak atau siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu bisa senang dan mau mengikuti dengan serius sehingga anak bisa memahami semua apa yang saya berikan kepada siswa. Selain itu saya juga melakukan sharing kepada rekan sejawat seperti bu guru atau pak guru yang lain yang ada di sekolah, ataupun yang lain juga saya menggunakan kepala sekolah, dan ada juga saya akan mengikuti tingkat-tingkat atau webinar-webinar yang terkait dengan
webinar dengan tujuan bisa semua yang pembelajaran yang saya berikan kepada murid bisa terwujud dan bisa berhasil dengan baik. Seperti itu Pak. Ya, tadi saya lihat juga seperti itu Pak. Anak-anak itu sangat senang dan antusias sekali ketika mendengarkan materi yang Pak Nur sampaikan. Dan anak-anak itu saya lihat itu fokus ketika Pak Nur menerangkan itu dengan media tadi, tadi, ketika Pak Nur sudah mengeluarkan roti, konsentrasinya anak-anak itu langsung di situ terkumpul. Jadi mereka ketika pertama diterangkan dengan ceramah, tadi saya lihat anak-anak itu masih ada yang entah nulis apa di bukunya, entah itu masih senyum-senyum sama temannya. Tapi ketika Pak Nur sudah melihatkan media tadi yang sudah Pak Nur persiapkan, roti tadi, anak-anak itu langsung bahagia, serentak mereka langsung apa itu Pak Nur. Jadi mereka itu langsung semangat di situ, fokus ketika Pak Nur ini apa anak-anak. Tadi seperti itu, anak-anak langsung apa itu Pak Nur, roti itu apa dibagi. Jadi antusias anak-anak di situ sangat senang mendengarkan pelajaran dari Pak Nur. Tidak hanya mereka hanya melihat, tapi mereka itu jadi bertanya, rasa ingin tahunya ada untuk apa roti. Jadi ketika sudah diterangkan Pak Nur ini tadi nanti dibagi pembagiannya seperti ini, anak-anak itu tahu. Jadi itu lebih mudah untuk mereka pahami. Mereka dapat meresap materi itu tadi, tidak hanya menggunakan media, contohnya dituliskan di papan tulis dengan kolom faktor, kolom akar. Itu saya rasa yang saya lihat pertama kali dengan sudah menggunakan media itu perbedaannya sangat banyak. Anak-anak itu yang pertama hanya melihat dan mendengarkan, tidak ada antusias sama sekali. Tapi ketika sudah berubah ke medianya, itu anak-anak langsung fokus dan serentak bertanya. Jadi di situ konsentrasinya itu muncul, terlihat sekali. Jadi saya rasa itu bagus sekali tadi Pak Nur menggunakan media dengan roti. Tidak hanya itu, sebelum itu kan disampaikan Pak Nur dari proyektor, anak-anak sudah mulai konsentrasinya di situ. Jadi itu sangat bagus sekali. Dan yang lain lagi di sini Pak Nur sudah untuk dirinya sendiri sudah mengikuti ciklat-ciklat, ada webinar. Kemarin sudah di sektor kita juga sering mengadakan webinar atau dengan kombel, ya. Kita kan mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali mengikuti kombel yang diselenggarakan di sektor kita. Jadi pengetahuan yang Pak Nur dari pengalaman dan pengetahuan yang Pak Nur ikuti dalam webinar itu sangat bermanfaat sekali, bisa diterapkan pada pembelajarannya Pak Nur di sekolah, terutama bagaimana cara membuat anak-anak ini menjadi semangat lagi, konsentrasinya menjadi bertambah lagi dalam pembelajaran matematika. Memang kalau pelajaran matematika itu saya sendiri di kelas saya itu anak-anak itu antusiasnya atau semangatnya itu agak beda dengan pelajaran yang lain. Kalau matematika itu memang dia intinya itu berhitung. Jadi ketika matematika itu anak-anak kalau dengan pelajaran yang lain itu rasa malasnya itu lebih ke matematika daripada yang lain. Seperti itu kan Pak Nur? Iya, iya. Jadi memang kita melakukan pembelajaran itu terutama untuk pelajaran matematika. Kita kan harus terlibat langsung atau bersiswa secara langsung dalam kita melakukan penghitungan secara langsung. Contohnya tadi kita menggunakan roti, itu kan saya itu menggunakan langsung pada siswa biar terlibat dalam melakukan pemotongan roti seperti tadi. Dan selain itu sebelum kita melakukan pembelajaran roti tadi, itu kan saya juga menggunakan proyektor tadi. Juga itu tujuan utama saya itu biar nanti anak-anak itu tidak jenuh melihat hanya roti yang saya pakai dalam menjelaskan pembelajaran tentang tadi KPK ataupun NBP seperti itu. Saya tadi juga melihat di situ ketika Pak Nur apa roti siapa yang mau cepat-cepat. Di situ saya melihat kesadaran diri dari mereka itu mau maju sendiri tanpa diperintah. Di situ sudah menunjukkan keaktifan mereka. Jadi
di sini tambah seperti itu. Kira-kira dari skala pencapaian dalam pembelajaran yang Pak Nur lakukan tadi berapa persen ya Pak? Skala ketercapaian dalam pembelajaran itu saya menilai itu baru sekitar 80% dari karena apa? Karena mungkin belum berhasil 100%. Karena tadi ada siswa yang melakukan pemotongan roti sampai dia lupa sehingga roti itu sampai dimakan dengan siswa tersebut. Saya juga dalam melakukan dari sampai tertawa, kok sampai dimakan seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan ini rotinya bukan dimakan, tapi kita gunakan untuk pembelajaran yang sesuai dengan KPK ataupun PB. Karena itu mereka sangat antusias, ya, sangat senang dibagi roti, padahal dimakannya itu nanti setelah pembelajaran seperti itu ya Pak. Ya, saya lupa, ya lupa kalau roti itu kita gunakan untuk pembelajaran dan untuk dimakan. Oh ya, kalau seperti itu rencana tindak lanjutnya yang akan Pak lakukan untuk meningkatkan kompetensi untuk biar meningkat keberhasilannya dalam pembelajarannya ini apa Pak rencananya? Seperti yang sudah saya sampaikan kepada ini, saya akan saya kepada kepala sekolah, rekan sejawat ataupun juga mengikuti dekat maupun webinar untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Karena dari pengalaman yang saya miliki itu belum tentu bisa sempurna dalam saya melakukan pembelajaran. Selain itu dan melalui sharing kepada kepala sekolah, rekan sejawat ataupun mengikuti webinar itu saya mendapatkan pengalaman yang banyak, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran itu melalui dari yang pengalaman yang saya dapat dari webinar tersebut. Seperti itu. Ya, saya juga melihat Pak Nur di sini banyak mengikuti kegiatan diklat-diklat, webinar atau maupun konten yang diselenggarakan di dinas maupun di online ya Pak, untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajarannya. Itu bagus sekali Pak Nur. Selain kita juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah, kita juga mengikuti diklat yang ada di luar. Jadi semoga dengan mengikuti diklat-diklat nanti dalam pembelajaran selanjutnya bisa 100% meningkat seperti yang Pak Nur inginkan. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, semoga kedepannya lebih bertambah lagi dan lebih anak-anak bersemangat dan bisa dikembangkan untuk medianya dalam pembelajaran, entah itu di pembelajaran apa dengan menggunakan media apa. Saya rasa di sini Pak Nur lebih kreatif dan inovatif ketika menggunakan media dalam pembelajaran. Seperti itu ya Pak Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih Gaby atas doa yang diberikan kepada saya. Semoga nanti setelah saya mengikuti webinar ataupun diklat-diklat yang lain, saya bisa menyerap semua pengalaman yang belum saya tahu, yang belum saya mengerti. Melalui webinar atau diklat tersebut, saya bisa lebih memahami apa yang harus saya lakukan setelah mengikuti diklat ataupun